Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat dari Program Studi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 201060108. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 9 pertemuan ke-10 tentang tahayul bid'ah dan khurafat. Bid'ah. Pengertian bid'ah. Arti bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum yang 5. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-ngadakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, macam-macam bid'ah. Bila dilihat dari segi ushul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diadakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diadakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatannya diadakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Kedua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. B. Kufarat. Pengertian kufarat yaitu kufarat berasal dari bahasa Arab al-kufarat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Asal-usul kufarat menurut Ibnu Khalabi, wal cerita kufarat ini berasal dari Bani Udroh atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Jahinah. Suatu ketika ada salah seorang dari Bani Juhainah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Juhainah untuk datang sekedar melihat karena sudah lama tak pulang kampung. Ketika banyak orang berkerumun untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agamanya, seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima akal, namun cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona para hadirin yang mendengarkannya. Meskipun cerita itu tidak bisa diterima akal, namun tidak sedikit di antara hadirin yang mendengarkan secara seksama maupun secara diam-diam
Mereka mencoba untuk merenungkan kebenarannya. Setibanya di rumah, masing-masing mereka mendiskusikan cerita tersebut dengan seanak keluarga dan tetangga terdekat. Akhirnya cerita-cerita itu berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat Bani Juhainah. Dalam perkembangannya, kemudian cerita-cerita yang tidak masuk akal dan tidak didasarkan pada sumber Al-Quran maupun Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita yang bernilai religius dan mempunyai dasar dari agama. Yang ketiga, bentuk-bentuk kufarat. Jarnawi Hadikusuma dalam salah satu bukunya yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Kufarat menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan kufarat, yaitu A. Mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai, sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. B. Mendapatkan barokah dengan mencucuk tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. C. Mempercayai kepada ulama tertentu itu kerabat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. D. Memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat, menolak bala, penghasilan, dan sebagainya. C. Tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, persangkaan, dan khayalan. Sementara secara istilah tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasari pada sumber Islam baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Syirik. Kata syirik berasal dari kata Arab syirik yang berarti sekutu atau persekutuan. Dalam istilah ilmu tauhid, syirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah. Baik persekutuan itu mengenai zatnya, sifatnya, atau af'alnya, maupun mengenai ketaatan yang seharusnya ditunjukkan hanya kepadanya saja. Kedua, bentuk-bentuk syirik dalam Al-Quran ada 36 bentuk kata yang berasal dari akar kata syirik. Dari sejumlah itu, Maulana Muhammad Ali menyimpulkan paling tidak ada 4 bentuk syirik, yaitu 1. Menyembah sesuatu selain Allah. Yang kedua, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Yang ketiga, sebagian manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. Yang keempat, orang yang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Yang ketiga, syirik besar. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu, nidan, yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, takut harap cinta kepadanya seperti kepada Allah, atau melakukan salah satu bentuk ibadah kepada seperti ibadah kepada Allah. Kitab Al-Qaul As-Sadiq Asy-Sya'adi 29. Syirik besar itu ada yang nampak nyata seperti menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, malaikat, benda-benda tertentu, mempertuhankan Isa Al-Masih, dan lain sebagainya. Ada juga yang tersembunyi seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepadanya untuk dikabulkan keinginannya, atau minta disembuhkan dari penyakit, dihindarkan dari bahaya,
dan lainnya. Yang keempat, syirik kecil. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seorang kepada kemusyrikan. As-Sa'di 30. Syirik kecil termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Jika orang yang melakukan syirik kecil meninggal sebelum bertobat dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuninya, maka ia akan masuk neraka. Di antara amal perbuatan yang termasuk kategori syirik kecil antara lain bersumpah dengan selain Allah, memakai azimat atau untuk menolak bahaya atau menurahkan rezeki, menggunakan mantra-mantra untuk menolak kejahatan, sihir, ramalan atau perbintangan, bernazar kepada selain Allah, menyembelih binatang atau mempersembahkan korban bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.